Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Ilham. Saya dari kelas IKMA dengan NIM dengan nomor 1113823285156. Di sini saya akan membacakan Perpres atau Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 72 tahun 2012 tentang sistem kesehatan nasional yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2012 oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu Dr. Haji Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan pada tanggal 17 Oktober tahun 2012 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Bapak Amir Syamsuddin. Pasal 1 dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan satu keadaan adalah kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 2. Sistem kesehatan nasional yang selanjutnya disingkat SKN adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. 3. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. 4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan. 5. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Pasal 2. 1. Pengelolaan kesehatan diselenggarakan melalui pengelolaan administrasi kesehatan, informasi kesehatan, sumber daya kesehatan, upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, peran serta dan pemberdayaan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, serta pengaturan hukum kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. 2. Pengelolaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara berjenjang di pusat dan daerah dengan memperhatikan otonomi daerah dan otonomi fungsional di bidang kesehatan. 3. Pengelolaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan melalui SKN. 4. Otonomi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan berdasarkan kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Otonomi fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan berdasarkan kemampuan dan ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan. Pasal 3, 1. Komponen pengelolaan kesehatan yang disusun dalam SKN sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dikelompokkan dalam subsistem, yaitu A. Upaya kesehatan, B. Penelitian dan pengembangan kesehatan, C. Pembiayaan kesehatan, D. Sumber daya manusia kesehatan, E. Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, F. Manajemen informasi dan regulasi kesehatan, dan G. Pemberdayaan masyarakat. 2. Rincian SKN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan presiden ini. Pasal 4, 1. SKN dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan atau masyarakat. 2. SKN dilaksanakan secara keberlanjutan, sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dengan menjaga kemajuan, kesatuan, dan ketahanan nasional. 3. Pelaksanaan SKN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 berdasarkan standar persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 5. SKN menjadi acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan yang dimulai dari kegiatan perencanaan sampai dengan kegiatan monitoring dan evaluasi. Pasal 6. 1. Pelaksanaan SKN ditekankan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat, profesionalisme sumber daya manusia kesehatan, serta upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan
rehabilitatif. 2. Profesionalisme sumber daya manusia kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dibina oleh menteri hanya bagi tenaga kesehatan dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan yang terlibat dalam bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan. 3. Pelaksanaan SKN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memperhatikan yang pertama, A. Cakupan pelayanan kesehatan berkualitas, adil, dan merata. B. Pemberian pelayanan kesehatan yang berpihak kepada rakyat. C. Kebijakan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan dan melindungi kesehatan masyarakat. D. Kepemimpinan profesionalisme dalam pembangunan kesehatan. E. Inovasi atau terobosan ilmu pengetahuan dan teknologi yang etnis dan terbukti bermanfaat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan secara luas termasuk penguatan sistem rujukan. F. Pendekatan secara global dengan mempertimbangkan kebijakan kesehatan yang secara sistematis, keberlanjutan, tertib dan responsif gender dan hak anak. G. Dinamika keluarga dan kependudukan. B. Keinginan masyarakat. H. Keinginan masyarakat. J. Epidemiologi penyakit. J. Perubahan ekologi dan lingkungan. Dan K. Globalisasi, demokratisasi dan desentralisasi dengan semangat persatuan dan kesatuan nasionalisme serta kemitraan dan kerjasama lintas sektor. Pasal 7. Untuk meningkatkan akselerasi dan mutu pelaksanaan SKN pembangunan kesehatan perlu melandaskan pada pemikiran dasar pembangunan kesehatan. 2. Pemikiran dasar pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pemikiran tentang pelaksanaan tujuan dan prinsip dasar pembangunan kesehatan. 3. Prinsip dasar pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri dari pri kemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata serta pengutamaan dan manfaat. Pasal 8. Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan SKN. Pasal 9. Pada saat peraturan presiden ini mulai berlaku, peraturan yang mengatur tentang SKN dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 10. Peraturan presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya. Memerintahkan pengundangan peraturan presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.